رمضان يا فيك الضياء رمضان يا رمضان. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Saudara sekalian, pemirsa Umfa Channel, kembali lagi kita pada Ramadan Series di episode yang ke-6 pada program Sehat Umfa, secercah nasihat singkat Ustadz Muhammad Fauzi Ansar. InsyaAllah pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema yang tidak kalah penting dari episode-episode sebelumnya, di mana tema ini akan membuat kita lebih bertakwa lagi kepada Allah, lebih dekat lagi kepadanya, dan lebih menjadi hamba yang insyaAllah semakin dirindukan oleh surganya Allah Azza wa Jalla. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pada episode kali ini kita akan membahas satu tema yang dimana para orang-orang soleh terdahulu begitu fokus dengan tema ini, dengan hal ini. Mereka adalah orang-orang yang bahkan meluangkan separuh usianya, bahkan adalah di antara mereka yang justru seluruh usianya. Dan lebih dahsyat lagi, ada yang sampai subhanallah dijadikan itu sebagai nafas-nafas kehidupannya, yang tidak kalah pentingnya dari sekedar makan dan minum yang menjadi hal paling urgen dalam kehidupan. Apa itu saudara sekalian? Ya, hal itu bernama al-ilm, ilmu. Ramadan series kali ini kita akan membahas tentang ilmu, di mana para ulama, para salafus saleh terdahulu menjadikan ilmu itu adalah tujuan yang membuat mereka bisa menggapai tujuan yang akhir, tujuan yang paling inti. Apa itu? Tujuan ibadah kepada Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Maka ibadah itu menjadi tujuan akhir. Adapun tujuan-tujuan yang bisa menjadi perantara kita menuju tujuan akhir tersebut, salah satunya adalah bagaimana kita memaksimalkan diri untuk sebuah komitmen kita di dalam diri kita yang bernama ilmu. Mengapa saudara-saudara harus berilmu? Mengapa pada Ramadan kali ini kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang terus meningkatkan keilmuan kita, terus menambah wawasan agama kita? Karena subhanallah, Allah menegaskan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang takut pada Allah, kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha, yang takut pada Allah, kata Allah, min ibadihil ulama. Yang takut pada Allah adalah hamba-hambanya yang dikategorikan ulama. Kenapa mereka adalah orang-orang ulama, orang-orang yang berilmu? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang-orang semuanya, hamba-hambanya semuanya termasuk orang-orang yang takut kepadanya. Dan subhanallah, Allah mengikat rasa takut kita kepada Allah, rasa takwa kita kepada Allah. Itu dengan apa saudara sekalian? Dengan ilmu. Maka tidak salah ketika kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam perkataannya mengatakan, kebutuhan kita kepada ilmu mengalahkan dan jauh lebih penting daripada kebutuhan kita hanya kepada makan dan minum kita. Allahu Akbar. Kenapa saudara sekalian? Dengan ilmu Anda bisa memilah diri, memisahkan diri dari orang-orang yang kemudian tidak memiliki ilmu, yang kemudian naudzubillah beramal tanpa ilmu, dan kemudian akhirnya menjadi orang-orang yang merugi. Dan Anda bisa menjadi hamba Allah yang dekat dengannya. Kenapa? Karena Anda menjadi orang-orang yang berilmu. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan kategori orang berilmu. Siapakah orang berilmu itu? Ciri-cirinya apa? Ada di mana? Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an di beberapa ayat. Salah satunya dalam surah Ali Imran di penutupnya, Allah bercerita tentang kisah tanda orang yang berilmu itu. Kata Allah Azza wa Jalla, inna fi khalqis samawati wal ardh, sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar,
dan dalam pergantian siang dan malam. La ayatil liulil albab, adalah tanda bagi orang-orang yang berilmu, orang yang cerdas. Siapa itu ulul albab? Allah menjelaskan tandanya. Yang pertama kata Allah, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang ulul albab yang selalu mengingat Allah qiyama, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, baik dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, baik dalam keadaan berbaring, kata Allah Azza wa Jalla. Ini ciri yang pertama dari seorang ulul albab, orang yang berilmu, orang yang cerdas. Lalu kemudian Allah mengatakan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang berilmu itu salah satu tandanya, mereka selalu berfikir dalam penciptaan langit dan bumi, dalam penciptaan semua makhluk-makhluk Allah. Seakan mereka mengatakan tidak mungkin ada sesuatu yang sia-sia. Iya, mereka mengatakan bahwa semua ciptaan Allah itu bisa dijadikan tanda, dijadikan hal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Dan itulah ciri-ciri orang berilmu. Mata mereka ketika dibarengi dengan ilmu akan menjadi khasyah, takut kepada Allah. Mata mereka ketika dibarengi dengan ilmu akan menjadi takwa kepada Allah. Pendengaran mereka juga demikian, dibarengi dengan khasyah, dibarengi dengan ilmu akan muncul khasyah, takwa dan seterusnya. Dan itulah ciri-ciri orang berilmu, saudara sekalian. Maka pada kesempatan hari ini kita harus sadar dan kita harus yakin betul bahwa ketika kita menambah wawasan keilmuan agama kita, kita akan mendapatkan tambahan ketakwaan dan khasyah itu tadi. Lalu kemudian ciri yang lain dari ulul albab, setelah Allah mengatakan wa yatafakkarun, dan mereka adalah orang-orang yang selalu berfikir fi khalqis samawati wal ard, pada penciptaan langit dan bumi. Mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Di antara tanda orang berilmu lagi adalah takutnya mereka terhadap api neraka. Khawatirnya mereka jatuh pada amalan yang bisa membawa mereka kepada api neraka. Dan itulah tanda-tanda orang berilmu, saudara sekalian. Ketika mereka takut kepada akhirat, mereka ingat tentang perihnya azab di akhirat, di neraka, na'udzubillah min dzalik. Lalu mereka kemudian berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan semuanya sia-sia. Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzaban nar, lindungi kami dari api neraka. Maka saudara sekalian, itulah tanda-tanda ulul albab yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran. Lalu kemudian kita berpindah ke sebuah pertanyaan yang sangat urgen dan sangat penting. Ketika kemudian kita mengatakan, Ustaz, apakah kemudian saya akan berbeda dengan orang yang tidak berilmu? Apa yang menjadi sesuatu yang berbeda di diri saya ketika kemudian saya berilmu, dan apa bedanya dengan orang yang tidak berilmu? Subhanallah, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui sesuatu dengan orang yang tidak mengetahui? Subhanallah. Makanya Imam Bukhari mengatakan dalam kitabnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum Anda berkata dan sebelum berbuat. Ilmu itu menjadi pondasi dalam setiap perkataan kita dan menjadi pondasi dalam setiap perbuatan kita. Maka orang-orang yang berilmu, dia akan mudah melakukan ibadah, termasuk ibadah pada bulan Ramadan. Ketika Anda memiliki ilmunya, subhanallah, Anda tahu bahwa ini adalah cara Allah untuk mendekatkan diri hamba-hambanya kepadanya. Cara hamba untuk membuat semua hamba-hambanya merasa sama di hadapannya. Tidak ada yang sombong, yang kaya juga menahan lapar, yang miskin juga menahan lapar. Dan ini bukti bahwa Allah memiliki hikmah yang besar dari setiap syariatnya. Siapa yang bisa mengambil hikmah dari setiap syariat Allah? Hanya orang yang berilmu, saudara sekalian. Maka tidak salah kemudian jika Allah mengembalikan segala sesuatu itu di dalam Al-Quran, jika ada hamba-hambanya yang tidak mengetahui, kepada orang yang berilmu. Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sampaikan, tanyakan kepada orang yang berilmu kalau kalian nggak tahu sesuatu. Tanyakan pada ahlinya. Jika Anda tidak mengetahui tentang ilmu hadis, datanglah kepada ahli hadis. Jika Anda tidak mengetahui tentang ilmu fikih, datanglah pada ahli fikih. Jika Anda tidak mengetahui tentang ilmu perobatan, datanglah kepada para dokter dan seterusnya. Subhanallah. Ini menjadi bukti, saudara sekalian,
betapa berharganya orang-orang berilmu di sisi Allah Azza wa Jalla. Lalu saudara sekalian, pada penutup ceramah kita ya tentang ilmu hari ini, kita akan memberikan cara-cara yang terbaik untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang dikategorikan hamba-hamba Allah yang berilmu, hamba-hamba Allah yang ulul albab tadi, yang cerdas. Ya, yatadzakkaru illa ulul albab, ya, yang kata Allah di dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah, orang-orang yang cerdas tadi. Hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang berilmu, saudara sekalian, adalah ikhlaskan niat kita, sucikan diri kita, luruskan tujuan kita, bersihkan hati kita, supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang berilmu. Ketika kemudian kita menjadi hamba Allah yang berilmu, maka kemudian kita akan menjadi musuh syaitan. Kenapa? Karena syaitan tidak senang dengan hamba Allah yang memiliki ilmu. Mereka benci dengan hamba Allah yang punya ilmu tentang akhirat. Mereka benci dengan hamba Allah yang punya rasa takut yang dibarengi dengan ilmu yang benar. Syaitan tidak suka itu. Makanya yang paling utama dalam memberikan kepada diri kita ilmu adalah keikhlasan hati kita, kebersihannya. Itu yang paling pertama. Yang kedua, agar bisa menjadi orang yang berilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Jangan sampai justru sebaliknya, karena ada orang yang berilmu, ilmunya justru dipakai untuk berbuat dosa, ilmunya justru dipakai untuk menzalimi orang. Nauzubillah min dzalik. Maka ada hal kedua yang mengikat kita. Setelah kemudian kita menjadi hamba Allah yang ikhlas tadi, ketika mau berilmu menjadi hamba yang ikhlas, tulus dan seterusnya. Yang kedua yang penting untuk menjadi gambaran di hati-hati kita, ketika kita ingin menjadi orang berilmu agar ilmu kita tidak salah, carilah guru yang tepat, guru yang benar, guru yang insya Allah bisa mengajarkan kita kepada akhlakul karimah. Maka dalam hal ilmu, saudara sekalian, ya, hendaklah kita mencari ya guru yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, yang terakhir, yang ketiga, hal yang bisa juga menjadikan ilmu kita benar selain kita memiliki keikhlasan. Yang kedua, mencari guru yang tepat, yang mengerti tentang agama ini, yang bisa membimbing kita ke jalan yang benar. Karena dikatakan siapa saja yang ingin mencari agama ini dalam konteksnya yang benar, maka hendaklah dia memiliki guru yang bisa mengajaknya kepada kebenaran, kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian masuklah kita pada hal yang terakhir, yang ketiga, yang menjadikan kita bisa menjadi hamba yang berilmu. Selain keikhlasan tadi, selain memiliki guru yang benar tadi, adalah kesungguhan dan kesabaran kita. Dua hal yang tidak akan pernah terlepaskan dan terpisahkan bagi seorang penuntut ilmu. Gak mungkin ada penuntut ilmu yang bersabar kalau dia gak sungguh-sungguh, dan gak mungkin ada penuntut ilmu yang sungguh-sungguh kalau dia gak bersabar. Karena hakikatnya penuntut ilmu itu jahadu wa sabaru. Dan mereka adalah orang yang berjihad, berjuang, bersungguh-sungguh, lalu kemudian mereka bersabar atas segala ujian-ujian mereka dalam menuntut ilmu. Kenapa mereka diuji oleh Allah? Karena Allah ingin mengerti keikhlasannya. Di antara yang lain, kenapa mereka diuji oleh Allah? Karena mereka pasti dibenci oleh syaitan dan iblis. Karena malaikat-malaikat la tadhu ajnihatahum, ya, li ahli ilm. Mereka mengepakkan sayap-sayap mereka, membuka sayap-sayap mereka, ridwan, ya, sebagai bukti keridhaan mereka bagi para penuntut ilmu. Jadilah hamba-hamba Allah yang selalu menuntut ilmu. Kita tutup dengan membaca hadis dari Rasulullah SAW. Man salaka tariqan, kata Rasulullah SAW, siapa yang keluar dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari sebuah ilmu agar dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mentakwakan dirinya pada Allah. Yaltamisu fihi ilman, kata Rasulullah SAW, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah. Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka ketahuilah Anda sedang memudahkan diri Anda sendiri menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Demikian saudara sekalian, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada episode selanjutnya di Ramadan Series Sehat Umfah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.